Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, video pembelajaran kali ini kita membahas tentang bagian di dalam Excel di mana materi ini paling sering digunakan atau cukup sering digunakan oleh beberapa perusahaan yang menggunakan Excel menjadi salah satu bagian sebagai tes untuk masuk ke perusahaan. Ini juga paling sering dipakai ya teman-teman ya. Walaupun topiknya tidak seperti ini, tapi konsep pengerjaannya hampir mirip. Nah, langsung saja. Apa yang mau kita bahas untuk video kali ini? Ini dia. Di sini, kalau kita perhatikan ada beberapa data, ada golongan jabatan, lalu yang diminta dicari adalah gaji pokok, tunjangan, lalu PPh 21-nya berapa, dan total gaji. Sekarang kita akan mulai dari beberapa bagian. Yang pertama, gaji pokok. Gaji pokok itu didapat dari mana? Kalau kita perhatikan di sini, gaji pokok ada tabel bantunya, teman-teman. Nah, tabel bantunya ini kita sudah ganti untuk namanya. Jadi kita nggak perlu lagi buat range-nya ya, dari B12 sampai C16. Nah, maksudnya apa mengganti nama? Ini bisa dilihat ya, ada gaji. Di sini tulisannya name box ini ada gaji. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa sih maksudnya mengganti nama dari tabel bantunya, lalu bagaimana konsep dari penjelasan dari lookup-nya seperti apa, itu bisa dicek di video pembelajaran sebelumnya, ada kita bahas tentang penggunaannya. Nah, sekarang lanjut aja di bagian tersebut, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk mengisi gaji pokok itu diambil dari ini teman-teman. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ada dua jalan. Ada dua cara yang bisa kita pakai untuk menggunakan rumus. Bisa kita pakai if, namun bisa juga kita pakai fungsi lookup. Untuk fungsi lookup, bagaimana perintahnya? Kita mulai sama dengan dari tabel bantunya kita tahu ini adalah fungsi VLOOKUP, vertical lookup. Oke, kita sudah ketikkan VLOOKUP sama dengan lalu lookup value-nya adalah apa kode yang mau kita uji. Yang mana kode yang mau diujinya. Ini dia. Kita akan menguji yang A, B, C, C, D. Benar ya teman-teman ya? Maka dari itu yang kita pilih pada bagian lookup value-nya adalah alamat sel dari golongan. Nah, yang berikutnya titik koma, tulis tipnya. Tulis tip hati-hati teman-teman, ada beberapa yang pakai format berbeda, itu tergantung pengaturan, bisa pakai koma juga ya sebagai tulis tipnya. Lalu yang kedua adalah tabel array. Tabel array adalah di mana tabel bantunya. Nah, tabel bantunya itu adalah range-nya dari B12 sampai C16. Namun tadi tabel bantu kita sudah ganti nama menjadi apa? Gaji. Jadi bagi teman-teman kalau seandainya tidak mau memblok seperti itu bisa aja di gini kan. Blok semuanya lalu tekan F4. Nah, kenapa punya saya di sini tidak tampil range-nya? Itu karena tabel bantunya sudah saya ganti nama. Jadi dia nggak akan berpindah bahwa nama array dari gaji itu udah pasti B12 sampai C16. Oke, titik koma yang berikutnya. Apa yang kita bahas? Yang berikutnya adalah kolom indeks 6. Dari tabel bantu itu, kolom keberapa nih mau diambil datanya? Nah, karena kita mau ngambil data gaji pokok 1.800.000, 2.200.000, 2.500.000, dan 4 juta. Itu yang mau kita ambil. Berarti itu adalah kolom kedua. Oke, kolom yang kedua dari tabel bantu. Itu maksudnya teman-teman ya. Titik koma, lalu di sini true or false. Ingat datanya itu kita pilih aja yang pas. Oke. Nah, apa sebenarnya fungsi yang dua ini? Teman-teman boleh cek di video pembelajaran kita sebelumnya yang membahas tentang fungsi lookup pada Excel. Oke, situ ada penjelasan lengkap tentang bagiannya. Oke ya. Kalau sudah, ini tutup kurung. Boleh kita enter, maka di sini langsung muncul 1.800.000. Kita langsung drag aja ke bawah teman-teman. Maka nilainya langsung muncul. Benar nggak kalau golongan A 1.800.000 ini dia?
Pas. Kalau B 2.200.000. Kalau C tuh 2.500.000 dan sampai kalau golongan D 4 juta. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang berikutnya. Yang berikutnya, apa yang mau kita bahas? Yang berikutnya mau kita bahas adalah ini, teman-teman. Tunjangan. Nah, untuk tunjangan seperti apa? Di sini, tunjangan yang menjadi tabel bantunya tetap sama sih sebenarnya golongan. Namun di sini ada perbedaan sedikit, teman-teman. Apa perbedaannya? Oh ya, sebelumnya untuk tabel bantu tunjangan, itu kan harusnya dari E12 sampai sel ringsnya ya, sampai sel H17. Oke. Nah, namun dalam hal ini kita sudah ganti nama menjadi tunjangan. Ingat ya teman-teman ya, kita sudah ganti nama menjadi tunjangan. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara pengisiannya. Jadi cara mengisinya, kita juga menggunakan fungsi yang namanya adalah fungsi percabangan. Bisa pakai if, bisa pakai fungsi lookup. Kita pakai fungsi lookup. Oke. Nah, bagaimana dia? Nih, perhatikan teman-teman. Di sini kita mulai ketikkan, ingat tadi nama tabel bantunya adalah tunjangan ya. Sama dengan lagi-lagi ini pakai VLOOKUP. Nah, lookup value yang menjadi alamat sel yang menjadi bagian yang mau diuji adalah golongan. Lagi-lagi golongan yang mau kita uji ya. Ini nampak teman-teman ya. Nah, golongan itu ada di kolom atau di sel C6. Titik koma, tabel array. Dari mana tabelnya akan kita ambil datanya? Itu dari ini sel yang ini tadi. Nah, kita ketikkan aja tadi tunjangan tadi teman-teman. Ini dia. Titik koma, nah ini dia yang jadi permasalahan. Titik koma, kolom indeksnya. Oke, kolom indeksnya. Nah, kolom indeks ini bagaimana? Kita akan mulai dari seperti ini teman-teman. Kita akan uji. Kolom indeksnya, jika golongan A, kita ambil contoh yang pertama. Jika golongan A, tapi jabatannya staff, maka tunjangannya adalah 5%, 15% dari gaji pokok. Kalau golongan, nah jika selain itu, jika golongannya A dan jabatannya admin, berarti tunjangannya adalah 10% dari gaji pokok. Selain itu, selain itu, maka ini dia. Bisa teman-teman ya? Itu dia kalau kita menggunakan 4 bagian ini. Nah, sekarang bagaimana konsep pembuatannya? Kita akan mulai. If, nah ini dia ya, kita pakai if. Oke. Jika logical test yang pertama. Logical test yang pertama. Jika alamat gaji pokoknya, alamat sel dari jabatannya sama dengan staff. Titik koma, maka yang diambil kolomnya adalah kolom kedua. Benar teman-teman ya? Kolom yang diambil adalah kolom kedua. Kalau dia staff. Mau dia golongan A, B, C, pokoknya kolom kedua ini. Maka di sini yang menjadi tabel array-nya adalah 2. Titik koma. Jika kita lanjutkan kembali, jika alamat sel dari jabatan adalah admin, ya.
jika yang berikutnya adalah admin. Berarti admin. Nah, jika admin yang diambil adalah titik koma, yang diambil adalah kolom ketiga. Nggak peduli golongan berapapun dia ya teman-teman ya. Karena jabatan hanya 3, staff, admin, atau manajer ya. Nah, titik koma, perlukah kita ketikkan if kembali? Nggak perlu. Value if false darinya, if ini, selain itu, kolom yang diambil adalah 4, manajer. Jadi kita nggak perlu ketikkan if D6 sama dengan manajer. Nggak perlu. Karena apa? Karena kan jabatan hanya 3. Kalau tidak staff, kemungkinan admin. Kalau tidak admin, udah pasti. Kalau udah dua-duanya udah pasti manajer. Nah, kalau manajer, selain itu yang diambil adalah kolom keempat. Tutup kurung. Sudah, kita buat tutup kurung kembali. Titik koma 0. Tutup kurung. Nah, di sini memang nanti ada kendala sedikit. Yang muncul adalah 0,15. Lalu, apa yang mau kita tambahkan? Ingat teman-teman bahwa yang mau kita ambilkan adalah hasil dari gaji pokok dikali tunjangan. Itu yang mau kita ambil nilainya. Maka dari itu, kita tambahkan di bagian akhir yang ini dikali alamat sel dari gaji pokok. Sehingga yang muncul bukan lagi 0,15, tapi yang muncul adalah hasil dari 0,15 dikali gaji pokok. Bisa ya teman-teman ya? Jadi itulah dia untuk bagiannya. Jadi di sini sebagai bahan review kita, yang pertama VLOOKUP, yang diminta pertama ini adalah alamat sel mana yang mau kita uji. Yang kita uji adalah golongan. Karena di sini sebagai golongan sebagai value-nya ya teman-teman ya. Yang kedua, tabel array. Tabel array adalah tabel bantu mana yang mau kita pakai. Itu dia. Oke. Nah, yang berikutnya kolom indeks. Kolom indeks itu adalah kolom keberapa yang mau diambil dari tabel bantu itu. Nah, sekarang kan kolomnya itu berbeda-beda. Di mana kalau dia staff, kolomnya kolom kedua yang diambil. Kalau dia admin kolom ketiga, kalau dia manajer kolom keempat. Maka di sini kita uji jika kodenya adalah staff atau jika kode jabatan adalah staff, maka yang diambil adalah kolom kedua. Ini dia teman-teman kolom kedua, yang staff ini. Selain itu, jika jabatannya adalah admin, maka yang diambil adalah kolom yang ketiga. Ini dia kolom ketiga. 1, 2, 3. Selain itu, yang diambil adalah kolom keempat. Nah, kenapa kolom keempat tidak kita pakai if kembali? Karena manajer itu atau bagian kolom manajer udah kolom yang terakhir, teman-teman. Statusnya sudah habis. If manajer sudah habis. Jadi nggak perlu lagi kita ketikkan if D6 sama dengan manajer. Lalu diambil dikali dengan gaji pokok. Sehingga muncullah ini. Oke, kita lanjut. PPH 21 dari keterangannya. Jadi teman-teman hati-hati ya kalau menemukan tabel bantu seperti ini, itulah trik untuk membacanya. Nah, di sini ada PPH 21. PPH 21 katanya 5% dari gaji pokok plus tunjangan. Ingat teman-teman, dapatnya sebenarnya dari total gaji harusnya ya. Gaji pokok plus tunjangan berarti di sini sama dengan 5%, kita boleh ketikkan 0,05 dikali gaji pokok plus tunjangan. Tutup kurung, enter. Dapatnya ini dia. Nah, sedangkan bagian yang terakhir, total gaji itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurang PPH 21. Enter, muncul nilainya, kita drag bagian yang terakhir, kita tinggal menambahkan format, kita tinggal mengganti warna, dan lain sebagainya sesuai keinginan
kita, atau kalau misalkan hanya cukup sampai situ juga nggak masalah. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Bisa ya? Saya rasa di sini masih gampang. Oke? Terima kasih, teman-teman. Seperti inilah video pembelajaran kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.